Duh, ngantuk banget dah. Dex. Wih, Hei. bola. Ngantuk banget ya. Jadwalnya nggak berhenti sih. Woi, Aduh ini Euro bikin berantakan nih. Jadwal tidur berantakan. woi, Hidup lu dah. buset udah dipanggil-panggil. Hidup lo berantakan, Jer. Kayak muka lu berantakan. Woi, woi, Aduh ada yang manggil-manggil nih. ayo, Kemana? ayo pergi Famos. Kemana? ke Podfest lah. Oh iya, ada podcast ya. Oh, terus ini jam 3 pagi. Ntar aja. Masih Ya, sore. latihan bro, latihan buat Podfest. Emang kapan sih? Kapan sih? Podfest tanggal 22 Juni. Oh, hari Sabtu Oh ya. ntar. Oh besok ya? Oh, Sabtu 22 Juni. Iya bener sih, di Ada apa Brick sih Hall emang di Podfest? Fatmawati. Podfest? Ya kita bareng Retropus sih, bakal bahas sepak bola nostalgia masa kecil. Seru banget Sama tuh. ntar ada football trivia juga. Via lah, ada trivia. Ya itu kira-kira bakal ada ya. Nanti kita bisa lihat di Brick Hall Fatmawati box to box bareng sama Retropus yang pasti bakal bikin melek dan makin segar walaupun lo capek karena Euro. Jadi kita ketemu di Brick Hall Fatmawati. Welcome to Box Football Show. Footballnya pakai Football, pakai bahasa football ya. Spanyol. Pakai bahasa Spain, Soalnya Spanish. bahasa Spanyol tuh mempersatukan dua benua yang lagi main, Oh, benua iya? Amerika dan benua Eropa. Lu orang Italia nggak pakai bahasa itu sih. Tapi Cuma, bahasa Italia sama bahasa Spanyol mirip-mirip. oh iya benar-benar. Iya tapi di Amerika Latin itu Spanyol semua emang ya? Enggak, Hampir Brasil, semuanya. Portugal. Brasil, Oh Portugis. Portugis. Portugis dong. Meksiko Spanyol. Tapi kalau di Tapi kan Portugis, bukan Amerika Meksiko main, Selatan. ya Meksiko main tapi di Copa America. di Portugis kayak football juga gak sih? sebutannya? Football. Football ya. Kemarin gue ngobrol sama ini ya, Bung Ahai, Bung Hari Gunawan, katanya bahasa yang nggak football atau football gitu secara bahasa katanya paling Indonesia, Jepang. Jepang apa? Jepang, Saka. Soccer, Oh. soccer. Iya paling soccer ya Amerika, Indonesia sama apa kemarin dia bilangnya? Yang beda bahasanya gitu loh, bukan football Arab. nyebutnya. Kurotal Kodam. Serius. Serius Kurotal Kodam. Ya banyak sih sebenarnya. Cuma maksudnya kan orang banyak Malaysia nyebutnya kan juga- football. Malaysia kan juga Kita bola sepak. Bola bola. sepak. Oh iya ya. Malaysia bola sepak. Wah, Anda tidak valid. Mungkin yang di otaknya maksudnya yang jelas banget gitu, soccer gitu, walaupun itu football juga kan. Jadi kita akan ngomongin seperti biasa Copa Eropa dan Piala Amerika. Benar. Piala Amerika benar ya supaya nggak kena apa ya, nggak kena Copyright. Ya, nggak kayak boleh kita soalnya copyleft aja. daripada kita pesta bola Eropa. Iya, itu umum banget. Apa euforia apa? Euroforia. Masih ada masuk-masuknya ya. One stop Euro di tackle bebas. Boleh kenapa One Stop Kalau Euro? Soalnya kan acara- semuanya Euro tentang Euro di sini. Iya, stop Euro. Ada banyak konten lain. Copa Eropa. Iya gitu. Yang jelas seperti yang tadi kita bilang di opening ya, akan ada keseruan di hari Sabtu tanggal 22 Juni di Brick Hall Fatmawati, akan start dari sekitar jam 4-an lah gitu ya. Karena suka ada apa random yang bergeser ya. Bergesernya maju kalau Tapi di Podfest, bukan mundur. sebelum box dan Retropus juga ada belagu, itu juga bagus tuh. Oh iya bener. Jadi jam Belagu. 3 lah datang lah. Jam 3 ya? Jam Belagu 3 jam lah, 3 ya? Jadi bisa langsung lihat dan masih ada interaksi juga ya. Maksudnya kan kadang kita suka interaksi segala macam. Nah mungkin bisa ketemu dulu sebelumnya, bisa nonton ketawa-ketawa bareng juga di Belagu gitu ya, di show-nya Belagu. Karena stage-nya tuh back to back ya. Iya. Habis Hihi dia. Belagu kita kan. Iya Hihi gitu. stage tuh di luar. Dan lu bisa lihat Dekat ini jadwalnya. dekat booth makan. Jadi lo kalau beli makan sekalian nonton Cocok. football. Pas tuh. Dan juga di apa ya? Di jam yang sama, yang head to headnya kayaknya sih beda market. Itu Ya. beda market. Kayaknya kalau lihat jadwal di Kita Podfest ya. market itu bola banget. Kalau lo yang nonton ini pas lihat jadwalnya pasti kita aja. Belagu masih masuk tuh bercandaan itu. Gimana? Ada box sama Retropus, Randy, Febri, Dex, Jerry, Tio, Rossi. Ada Waldo juga. Nabil Ada ada. Nabil juga. Dika ada nggak? Dika tadi anniversary. gua bilang Anniversary sih. dia. Erik datang nih. Tiket masih banyak bisa giveaway. Oh iya. Jadi Ada kuis ya. yang mau giveaway komennya jadi bawah. Bawah komennya ke bawah. Nggak, tapi kuisnya kenapa gue yang jadi pertanyaan? Waldo anjing. Paling banyak ngomong bukan gue di episode itu. Iya sih, udah bener mulai juga. ketularan tuh ya. Tapi jangan lupa kalau mau ikutan masih berlaku nggak? Bisa kita Masih berlaku yang Ya, itu lihat di ada episode sebelumnya giveaway, ya. yang ini juga ada giveaway. Oke, di Tapi episode yang ini sebelumnya juga agak ini agak deadline nih. Ini kan naik Jumat, acaranya Sabtu. Oh iya, jadi harus buru-buru. Harus buru-buru. Itu pun kalau belum diambil sama episode sebelumnya. Ya. Jadi jangan lupa datang di Brick Hall Fatmawati jam 4. jam 4. Jam 3 ya kita sarankan supaya bisa Nonton belagu dulu lah. nonton belagu dulu. Dan kalau dari pengalaman Podfest tahun lalu gue ngerasa kalau lu datangnya telat
itu tuh udah keburu keisi dan sisanya dari penonton yang show sebelumnya. Iya. Jadi emang lu harus save your best seat juga nih untuk bisa nonton dan menjadi, karena kita spill dikit dari sekarang, nanti akan ada interaksi juga sama penonton. Ada banyak interaksi Banyak ya. interaksi. Jadi lu bisa ikutan juga keseruan bareng kita, main activity juga, main games juga. Jadi pastikan lu datang ke sana. Terus lo kalau ngerasa pinter mau nantang pandit-pandit di sini, ada football trivia lawan pandit. Wah. Lawan kita maksudnya. Kalau kalah gimana? Ya itu kan kayak ini. kita- Lo tau gak sih Mortal Kombat? Oh iya. Kan yang dari bawah ke atas tuh paling atas Shao Kahn. Nah, ntar kayak gitu tuh. Jadi Shao Kahn. penontonnya diajak. Iya. Terus ya lawan siapa dulu, baru terakhir Shao Kahn. MLM juga dari bawah ke atas. Enggak. Oh enggak, ke bawah bisa ya. Ke bawah. Atas ke bawah, Enggak. sorry. MLM Atas tuh makin ke bawah. Makin ke Makin ke bawah. bawah. Kembali. Makin ke bawah. Bawah ke Kan atas piramid. apa iya? Kalau di Mortal Kombat di bawah Shao Kahn Motaro kan pasti ya. Iya. Iya. Mau MK2 itu Kintaro. Kalau gue Kintaro. bilang dari bawah ke atas, Iya, Kintaro. ya kalau gue bilang bawah ke atas perusahaan, belum tentu perusahaan bawah ke atas. Iya. Ada yang nggak bisa ke atas, Bisa nggak- mentok nggak di bisa ke titik atas. tertentu gitu kan. Instansi juga nggak bisa ya, kadang mentok di satu titik lah gitu. Bisa tapi kalau ada anak sih. Maksudnya mungkin kan Marcus Thuram, Iya. Flavio Conceição, sama siapa lu tuh kemarin? Hah? Satu lagi? Ciesa. Iya, Yang main di Federico Euro aja Chiesa, juga. ya. Itu dia. Tapi nggak tahu nih kalau Hungaria apakah mentok dengan penampilan yang sebenarnya, kalau dari gua kemarin bawain pertandingannya kebetulan Jerman sama Hungaria, dan ada statistik ternyata mereka sempat menang 12 kali secara beruntun. Iya. Tapi kalah, jadi kalau nggak salah dari 17 pertandingan kalah 2 kali. Tapi di bulan Juni dua-duanya. Menuju Euro baru kalah gitu loh. Iya. Nah, ternyata di Euro juga 2 pertandingan mereka kalah 2 kali gitu kan. Itu makanya sebenarnya kenapa gue menjagokan Hungary jadi Iya. kuda hitam, karena ada rentetan Rekor ya. itu dan itu bukan cuma sekedar result ya. Itu Iya. formnya juga emang bagus. Itu alasan gitu. pertama ya. Alasan keduanya adalah pelatihnya namanya sama kayak dia. Rossi. Marco Rossi. Tapi ya itu kuda hitam kan. Kuda Maksudnya itu hitam. valid dan juga di Euro sebelumnya juga udah main. Bener. Dan sebenarnya waktu lawan Jerman pun sebelum pertandingan gue sempat bahas juga sama Bung Doni Munaf bahwa mereka ini di Euro 2020 imbang lawan Jerman 2-2. Iya, benar. Di Nations League seri di kandangnya Hungaria dan menang di kandang Jerman. Benar. Jadi 4 poin di Nations League, dan itu bisa dibilang masih recent lah ya, masih cukup baru lah 2022 kan dibanding Euro. Kalau kita Iya. pikir masih ya setahun setengah lah. Iya. Ya kan untuk jaraknya. Cuma si Adam Salah itu udah pensiun yang cetak gol waktu Salah, lawan Salah. Tapi kemarin ada juga Salah itu. Si Salah yang lain. Lawan Salah. Walaupun faktor lain tentu saja yang terakhir itu belum Julian Nagelsmann, belum tim Oh, yang iya. sekarang ya. Dengan komposisi dan gaya main yang kayak sekarang ya. Jadi itu pembeda juga kalau gue pikir. Yes. Dan juga ngomongin soal pembeda, ini memang ada banyak pemain yang bisa membedakan di Jerman gitu ya, bisa menjadi penentu juga. Ada banyak opsi lah. Kemarin kalau kita lihat kayak Havertz sama Florian Wirtz tidak sebersinar sebelumnya, tapi mereka punya Musiala yang masih konsisten, mereka punya kayak Gundogan Gundogan, yang memperjuangkan bola pertama dan juga gol kedua juga bagus banget gitu build up-nya. Pergerakan tanpa bola gila sih. Yang pertama tuh dia sempat VR kan ya. Nabrak, Iya, nabrak. ngebody back kan. Kalau nggak salah gue lupa siapa yang dia body itu ya. Gue lupa. Tapi di Euro gak cuma sekali loh kayak gitu. VR. Maksudnya bola yang backnya jatuh terus Iya, jadinya iya. chaos gitu loh, scrimmage. Kayak Portugal Ceko juga loh. Iya, Kan dia kakinya molos loh. Betul. Siapa lapangannya? Mereka main di GBK kali. Rapi padahal rapi Iya, gitu. maksudnya kok bisa gitu ya bolanya? Nyangkut ya, Tom Hay aja nyangkut slidingnya. Sampai lecet. Si coach ngepost kan. Coach ngepost ini habis main di GBK katanya. Bagusan Madi katanya gawat. Ya, tapi gimana soal Jerman lawan Hungaria kemarin? Gue lihatnya sih kalau Jerman masih kayak pertandingan pertama kan mainnya cair tuh dengan 2 number 8-nya yang free roll itu. Meskipun kalau lihat dari catatan gol sama assist ya, kemarin sebenarnya Wirtz tuh nggak sebagus di pertandingan pertama. Nggak sebagusnya tuh kalau kita lihat gol ya, bukan permainan ya. Secara permainan soalnya masih sama-sama bagus, dan ini nunjukin bahwa Nagelsmann tuh bisa nge-unlock 2 pemain kreatif yang bisa mainin bareng gitu. Ketika tim-tim tuh punya kayak gitu biasanya kan kelas tuh. Termasuk di Inggris juga yang kita udah bahas kemarin, Jude Bellingham sama Phil Foden, dua-duanya pemain bagus. Nah di Jerman tuh bisa works kayak gitu karena di belakangnya didukung sama Toni Kroos. Sama juga kalau kemarin tuh ada Ilkay Gundogan juga. Biasanya kemarin tuh pertandingan sebelum itu Andri di situ kan. Nah itu dari tengah. Dari half space-nya ke sayap, back sayapnya juga sering naik, Mittelstadt sama si Kimmich gitu. Jadi menurut gua dengan Jerman udah menang dan jadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar, ini nunjukin bahwa ya Nagelsmann tuh yang bisa manfaatin SDM yang dia punya secara maksimal gitu di Jerman. Ini susah dimanfaatin oleh tim-tim lain yang SDM-nya banyak, Prancis, Ya.
Inggris. Iya ya, maksud gue dia Belanda kan juga. udah ada 3 ya. 3 kemarin kita udah ngebahas bahwa Opta tuh punya 3 yang unggulan kan, versi mereka ya berdasarkan data dan segala Inggris dulu macam. lagi. Inggris 19,9, terus 19,9%, terus kemudian Prancis 19,1, yang ketiga nih Jerman gitu. Nah, di antara 3 ini yang sejauh ini tampil paling meyakinkan itu Jerman gitu. Pas kemarin pertama menang 5-1 lawan Scotland, orang banyak terpukau. Tapi itu kan bukan sekedar dari skornya aja gitu kan, tapi dari permainannya juga gitu. Makanya kemudian orang berani menjagokan Jerman gitu karena emang result sama form sama-sama bagus gitu. Dan gua ngeliatnya sebenarnya gini. Jadi kalau dibandingin sama Hansi Flick sebelumnya itu memang agak clash gaya gitu ya. Hansi Flick kan Iya, direct beda. ya, direct, intense dengan banyak lari dan segala macam. Tidak cocok dengan talent pool yang ketika itu dimiliki Jerman gitu. Nah sekarang Nagelsmann agak lebih balance nih dan kebetulan cocok sama apa yang dimiliki sama talent poolnya Jerman gitu. Dan gua ngeliatnya sih sebenarnya sederhananya bisa dibilang Nagelsmann itu menempatkan pemain pada posisi dan role yang emang semestinya gitu, dan dia tweak taktiknya tuh berdasarkan hal-hal tersebut gitu. Misal kalau misalkan lihat dulu di Manchester City, Ilkay Gundogan itu paling influensial kalau lebih dekat ke gawang biasanya ya kan, either dia ngebuka ruang, creating chances atau bikin gol sebenarnya Ilkay Gundogan itu. Dan kalau misalkan lihat operasinya ya kalau nggak misalkan masuk dari second line gitu ya ke dalam kotak penalti, ya beroperasi di half space Ilkay Gundogan. Gol pertama kan begitu ya, tiba-tiba masuk dari second line masuk ke half space dan nerima bola dari Musiala. Yang kedua menurut gua ada kebebasan lebih yang diberikan untuk Jamal Musiala. Ini pemain menarik menurut gue ya, karena Musiala itu bahkan nerima bola yang gak enak sekalipun masih bisa dia tahan gitu. Jadi bolanya agak terlalu deras masih bisa dia tahan. Terus kemudian nerima bola di ruang sempit dia masih bisa kontrol gitu. Jadi ketika mungkin Jerman naik nge-push sampai depan dan itu jadi areanya crowded gitu ya, Musiala masih bisa beraksi di ruang sempit seperti itu gitu. Dan gue pikir itu jadi salah satu kelebihan Jerman gitu, punya Musiala, punya Gundogan di depan, ada Kai Havertz juga gitu. Dan jadi kalau misalkan tadi kayak dibilang Dex, Havertz sama Florian Wirtz tidak terlalu perform, masih ada 2 orang ini gitu yang bisa jadi pembeda dan ngebuka deadlock. Jangan lupa tentu saja Toni Kroos. Fulkrug ya main dari bench kan. Itu bener matain tangan orang tuh. Fulkrug. Yang tendangan latihan ya, pas lagi latihan. Langsung digini kan, langsung di gips gitu kan, supporternya kena tangannya Digebok gitu. Iya gitu. Retak ya atau apa sih katanya? Gak tahu deh, Patah. patah. Patah tangan. Buset. Jadi Alah, tadi gimana? Smith Jadi terus, itu bukan terus. ini. Sama ini terakhir mungkin Toni Kroos. Itu yang gue lihat ketika menang lawan Scotland itu kan Toni Kroos dilindunginya caranya menarik ya. Jadi ketika dia nguasain bola itu dia jadi paling belakang kan. Jadi salah satu back three tapi Back paling three, kiri gitu. Jadi kemudian kan tadi tengahnya tuh Toni Kroos sama si Andri. Jadi tengahnya cuma diisi oleh Andri, Toni Kroos geser ke belakang sama 2 center back, jadi ngebentuk back three. Dan dari situ dia leluasa buat kemudian ngirimin bola kemanapun gitu. Tapi sebenarnya riskan dong, Ros. Kalau misalnya mainnya kayak gitu, maksudnya ini kan high defensive line juga ya. Iya, Karena main memang. fluid. Tapi kalau ketemu lawan yang punya winger atau ya misalnya serang dari transisi cepat Iya. dan jago gocek, jago one on one, bisa take ons dengan mudah, ini akan cukup menyulitkan Jerman kalau dapat lawan ini. Karena kalau kita lihat kemarin lawannya Scotland laga pertama, abis itu Hungary, nanti akan lawan Swiss. Ini bisa dibilang upgrade pelan-pelan nih secara kekuatan ya. Dan nanti di knockout itu pastinya kan akan dapat lawan yang kuat juga. Nah ini cukup riskan gitu loh. Enggak, menurut gue. Tadi gue belum selesai sebenarnya. Jadi itu taktiknya kalau misalkan lagi nguasain bola. Oke. Sebenarnya jadi ketika menguasai bola sebisa mungkin Toni Kroos ini nggak diganggu. Gimana cara nggak diganggunya? Ya udah keluarin dari lini tengah gitu, sampai paling belakang banget supaya dia bisa bagi bola. Ketika Kroos mandek masih banyak pembagi bola yang lain, Kimmich masih bisa gitu. Terus kemudian Gundogan juga masih bisa gitu loh. Jadi itu taktik buat on possession doang. Out of possession tentu saja tidak begitu ceritanya. Jadi makanya kemudian kalau misalkan lu tadi bilang gimana cara ngadepin transisi yang bagus, ya udah yang paling gampang adalah ngejaga rest defense. Jadi kalau misalkan lagi nyerang, ada beberapa pemain yang stay in position untuk jaga misalkan ada transisi gitu. Dan kalau lo lihat misalkan lagi nyerang kayak gitu, biasanya Toni Kroos tuh salah satu yang nggak paling depan ya, karena kan depan tuh udah diisi sama Gundogan, Musiala, Wirtz segala macam gitu. Kalau misalkan lo lihat lagi kemarin yang gol kedua apa ya, posisinya Kroos tuh sejajar ya sama Rudiger gitu. Iya, jadi itu emang backline-nya naik tinggi banget sih, tapi sejajar gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya misalkan lagi situasinya lagi nyerang kayak gitu, garis pertahanan tinggi, pasti ada beberapa pemain yang udah siap buat jagain transisi gitu. Karena memang ini ya pasti ada sebagian juga
fans Jerman gitu ya mempertanyakan juga soal Goretzka sama Hummels nggak dibawa. Toh ini adalah anak asuh Nagelsmann waktu di Bayern ketika itu, dan ya Hummels bahkan masuk final gitu ya. Tapi kan mungkin karena sistem ya dari skema yang ada, kebutuhannya tidak sesuai, dan so far masih make sense gitu kita ngelihat ternyata ada Andri di sana, ada pemain-pemain lain, Jonathan Tah di sana gitu ya bersama dengan Rudiger yang bisa membuat koordinasi yang cukup baik, dan walaupun udah kartu kuning, sebenarnya kemarin kuning aja ya biar absen lawan Swiss bersih gitu harusnya, tapi ternyata enggak, dan kita bisa ngelihat Neuer juga menjadi tembok yang luar biasa juga, dan sebenarnya mereka sempat kebobolan dari set piece. Nah ini set piece juga menjadi isu kelemahan kali ya. Kelemahan atau isu yang Jerman bisa jebol. Sebenarnya gitu. waktu lawan Skotlandia dan Hungaria tuh belum kayak expose banyak sih. Dan gua nggak yakin juga lawan Swiss juga kayak expose banyak soal kelemahan ini. Apalagi Jerman juga kalau udah lolos gini mungkin mainin pemain-pemain yang belum dimainin. Ter Stegen belum pernah main di turnamen internasional. Wow. Bayangin kiper sebagus itu. Belum. Tapi Neuer emang kemarin bagus banget. Dan gua ngelihat sayang juga sebenarnya orang-orang yang ngelihat Hungaria di pertandingan pertama dan pertandingan kedua kayak nggak maksimal. Padahal kan dia dark horse yang dijagokan banget kan. Punya Soboslai, punya Gulasi, pemain-pemain yang emang di klubnya tuh emang jadi jagoan gitu. Jadi bukan kayak McTominay di Skotlandia kan. Kerkes bagus. Kerkes emang jagoan kan di Bournemouth kan. Nah, maksudnya kalau McTominay kan jadi jagoan di Skotlandia tapi di Man United kan enggak. Ini tuh pemain-pemain yang jadi backbone-nya tuh udah jadi andalan gitu. Nah ini sayang aja sih gue ngelihatnya Hungaria nggak bisa memaksimalkan. Cuman tenang saja Hungaria di Piala Eropa sejak 2020 2016 kalian bisa lolos dengan modal 3 poin. Tapi sebenarnya kan itu kalian dari kalahkan Skotlandia dengan skor telak. Ini kan peringkat ketiga terbaik ya. Sejauh sampai pertandingan semalam itu yang match day kedua Jerman Hungaria ini, mereka masih di luar 6 besar peringkat ketiga terbaik. Iya sih. Ya makanya masih menang. Jadi agak-agak sulit. Scotland dengan skor cukup besar. Karena kan kemarin gue ngeliat kan pas lagi pertandingan kan kita nonton di studio gitu. Terus gue bilang, ini tenang aja nih, Hungaria kan peringkat 3 terbaik masih bisa kalau dia menang lawan Scotland. Karena Scotland itu sebelum main ya. Minus itu ke Scotland itu minusnya kan 4 karena 1-5 gitu. Ini sebelum Scotland main. 1-5, tenang aja. Terus gue mikir, Hungaria juga 1-5. Karena 1-3 tambah 0-2. Jadi gue ternyata gak jadi gitu. Dan untungnya Scotland imbang. Tapi lebih banyak golin Scotland. Iya, soalnya 2-6 makanya. Tapi kan kalau bisa ngalahin kan lewat poinnya. Maksudnya kalau 3 poin gitu kan, berharap tim lain dari grup lain. Toh sebenarnya probabilitas lolos besar loh. Orang 4 dari 6 grup. Iya. 4 peringkat 3 terbaik dari 6. Jadi lu cukup lebih baik dari 2 tim aja. Gitu kan. Makanya jangan jahat-jahat. Biar nggak kan terbaik kan. Jangan jahat-jahat jadi. Nah itu ya, jadi itu dari Hungaria kansnya masih ada jelas. Masih ada. Cuma ini gue agak melenceng dikit tapi gue penasaran Ros, pengen nyambungin yang tadi lu bilang ya soal serangan yang fluid. Ya, ada free roll juga diberikan di bawah skemanya dari Nagelsmann gitu ya. Kan yang pemain yang free roll atau bergeraknya mobile, ini nggak cuma satu pemain. Kita bisa ngelihat ada saling switch juga, si Musiala, Wirtz juga Havertz ditaruh di depan bukannya full crook, karena memang mereka ya saling puter-puter lah gitu ya. Bahkan Gundogan kita lihat melebar, bahkan Gundogan kita lihat berapa kali membuka ruang, narik back lawan segala macam. Jadi lini depannya cair banget. Betul. Nah, sebenarnya ada tim juga yang dijagokan juga selain Jerman yang begitu cair. Gitu, yaitu Inggris. Nah kalau Prancis kan ngebut semua tuh, zerut gitu kan modelannya, bukan yang gitu-gitu dari ke depan gitu. Nah Inggris ini kan sebenarnya ada pemain-pemain yang sebenarnya bisa free roll dan bahkan Southgate memberikan free roll gitu ya. Maksudnya untuk kemarin kita lihat Foden sama Bellingham nabrak yang ada free roll nih. Maksudnya apa yang membedakan Ros? Ini sorry gue bahas Inggris tapi karena mirip, ada peran yang free roll tapi kita semua bingung kok beda nih. Nagelsmann sama Southgate, apakah ini perkara sistem pelatih doang? Perkara sistem menurut gua. Jadi free roll tuh bukan sekedar udah terserah lu, gerak dinamis terserah lu, tuker-tukeran, nggak gitu juga. Tapi harus ada ininya, harus ada koridor permainannya juga gitu. Sejauh mana pada saat apa lu harus saling ngisi, pada saat apa harus kemudian saling bertukar posisi biar nggak tabrakan. Jadi kalau misalkan dalam artian let's say Gundogan gitu ya, ketika kemudian dia yang masuk ke dalam kotak penalti, Musiala yang jaga di luar tuh ya kan gitu, biasanya kayak gitu. Nah ini kemudian kalau bisa sampai tabrakan, ada kemungkinan instruksi untuk free roll-nya itu nggak dijabarkan dengan baik gitu. Jadi cuma sekedar ya udah terserah gitu. Sementara free roll harus ada pemahaman juga kapan lo harus ngisi, kapan lo harus keluar dari posisi tersebut gitu loh. Nah satu hal yang paling gua concern sebenarnya karena itu Foden jadi sayap kiri kan ya, kayak yang dibilang Tio kan, gitu kan gua udah bilang harusnya tuh 2 nomor 8
jangan pakai nomor 10. Jerman 2 nomor 8 kan? Iya, City 2 nomor 10 nomor gitu. 8. And it Free works. roll. Iya gitu loh. Di City selalu ada 2 nomor 8 yang bergerak bebas dan biasanya 2 nomor 8 ini dong yang dapat lisensi untuk bergerak bebas gitu. Paling mungkin sayap lah ya kayak Jeremy Doku dan segala macam. Sisanya pemain jaga posisi, jaga perimeter gitu. Nah, menurut gue itu yang harus dilihat, siapa yang jaga perimeter, siapa yang bisa free roll, siapa yang disiplin sama posisi, siapa yang free roll. Nah, free rollnya itu juga ditentukan sama posisi dan rollnya juga gitu. 2 nomor 8 ini kalau misalkan gerak itu kan bisa masuk ke half space kan, atau kemudian kalau misalkan sayapnya inverting bisa bantu ngelebar gitu loh. Jadi ada gitu aturannya meskipun gerakannya dinamis gitu. Jadi gue pikir kalau misalkan kemarin Foden di kiri, Bellingham jadi tengah gitu ya naik, ya tabrakan lah. Foden kan masuk inverting kan gitu loh. Jadi gue pikir memang mendingan tuh Bellingham nomor 8 yang geraknya rollnya sebagai box to box. Foden nomor 8 yang sisi sebelahnya, sebelah kanannya. Geraknya menyisir half space atau tukeran posisi sama Saka inverting dia ngelebar segala macam kayak gitu. Itu bisa gitu. Dan menurut gue Gareth Southgate tidak melihat itu karena dia memaksakan harus ada 2 DM si kemarin itu Rice sama Trent Alexander-Arnold yang mana menurut gua Trent Alexander-Arnold itu lebih membebaskan kemampuannya ketika dia main sebagai fullback kanan seperti yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di Liverpool gitu. Karena dengan menempatkan Trent Alexander-Arnold di sebelah kanan, lu bisa gunain dia buat underlap, buat overlap, buat inverting, ngatur operan dari lini tengah gitu segala macam. Kalau misalkan dia cuma di lini tengah terbatas banget, dia nggak bisa overlap, nggak bisa underlap, dia cuma bisa ngatur operan dari kedalaman lini tengah doang. Ketika dia harus nerima bola, dia udah di pressing dan dikagok. Itu yang membahayakan kan sebenarnya. Karena kalau misalkan dia di kanan, dia nerima bola, misalkan buat build up, dia udah ngadep depan. Kalau dia di tengah, nerima bola, di belakang udah ada yang nyergap gitu. Nah kalau dia berbalik yang nggak cukup bagus, itu udah kerebut gitu. Jadi itu kenapa menurut gue mungkin works ya dalam rasionalnya Gareth Southgate. Cuman itu menurut gue bukan posisi terbaik dan role terbaik Trent Alexander-Arnold gitu. Meskipun playmakingnya bagus banget. Nah tapi playmaking itu juga bisa dilakukan dari fullback kanan. Seperti yang dilakukan Klopp di Liverpool gitu. Gue rasa juga pada mau denger pasti ya pendapat Rossi soal Inggris kemarin yang udah main sekali. Walaupun sample size baru dikit, kita masih akan lihat lawan Denmark. Ada perkembangan dan perubahan gak dari Gareth Southgate atau memang segitu doang dia? Tapi seperti kita tahu turnamen kayak gini kadang tidak perlu tampil impresif banget untuk menjadi juara. Kita mengingat juga tim-tim yang memang juara gitu ya. Misalnya udah kita ngomong ya Portugal, Perancis, bahkan Argentina kalah duluan. Italia walaupun di 2020 sapu bersih di 3 laga fase grup, tapi kita nggak bisa bilang sangat impresif gitu ya. Maksudnya benar-benar meyakinkan banget sepanjang knockout. Yang mereka kalahkan Belgia, mengalahkan Spanyol, tapi adu penalti dan juga ada hasil-hasil yang sebenarnya bukan yang wah udah menang meyakinkan gitu kayak Jerman kemarin lawan Scotland gitu kan. Sehingga ini membuat Jerman diunggulkan. Nah, kalau soal Jerman kemarin dengan permainan yang begitu fluid, akhirnya bisa dapat clean sheet juga setelah 13 pertandingan gak bisa. Apa ada masih ini gak Dex? Ada kekurangannya gitu yang masih kerasa di Jerman sebenarnya? Set piece sama ruang di belakang fullback itu. Ruang di belakang fullback. Naik ya fullbacknya. Ketika dia naik. Cuman itu itu tadi yang gue bilang, kita mungkin akan lihat itu dieksploitasi lawan Swiss bukan karena Jerman yang nggak bisa memperbaiki kelemahan, tapi karena ya mereka udah leha-leha aja gitu, udah pasti juara grup juga kan. Itu doang sih kalau masalah Jerman ya. Nanti ujiannya di knockout pun ya itu lawannya pun belum tentu lawan yang levelnya bagus juga gitu. Runner up group ya, dia berarti dapatnya B. It could be Italy or Spain or Croatia. Nah itu ujiannya berarti di situ. Kroasia yang berat sih sebenarnya. Iya, masih kemarin imbang ya menit terakhir ya. Albania tapi seru banget ya. Maksudnya ini game-game Euro ini kita nggak expect game-nya seru, bahkan kita bisa skip aja, tapi Turki Georgia man. Bagus banget ya. Itu best game menurut gua, intens, dan kemarin juga sebenarnya Kroasia Albania seru loh itu. Seru. Maksudnya Albania udah curi gol seperti biasa. Akhirnya dibalikin dalam tempo 5 menit, 3 menit gitu kan. Habis itu menit terakhir gol. Defensive lapse itu ya. Si Kroasia. Guardiola sampai kayak aduh. Guardiolanya sampai ya maksud gua itu kan golnya si Albania itu bukan sesuatu yang luar biasa menurut gue ya. Ada 2 pemain belakang Kroasia yang ketarik ke sisi kanan buat ngawal 1 orang doang, ngedouble team, tapi half space-nya kosong kan. Terus kemudian bola diarahin ke situ, terus kemudian diumpan tarik gol gitu. Jadi
menurut gua ada apa ya? Ada semacam kayak misalkan di turnamen tuh kalau misalkan lu fokus hilang sedikit, nggak disiplin sama posisi sedikit aja, itu ada kemungkinan lawan bisa memanfaatkan gitu. Dan gue pikir sebenarnya tuh Kroasia abis ketinggalan 0-1 dan ngebalikin keadaan ya jadi 2-1 tuh mereka tuh gedor terus gitu. Ada beberapa kali finishing nggak efisien lah penyelesaian akhirnya gitu. Cuman akhirnya bisa ngebalikin keadaan. Wah nih cakep nih bagus. Terus kemudian lah kebobolannya gara-gara mereka nggak fokus gitu. Iya. Dan Kalau dari pertandingan Turki Georgia juga ini ada bansos soalnya yang dikumpulin sama box dari XG Filosofi. Kalau ngeliat tuh kan yang pas gol terakhir golnya kosong kan. Ini XG-nya berapa sih kalau kayak gini, dia nanya kayak gitu. Terus ada yang jawab tergantung pemain. wah bener Jadi lagi. XG itu kan Bener sebenarnya kan lagi, tergantung expected pemain. goals kan. Itu kan gawang udah kosong meskipun dari jauh. Itu XG-nya berarti 1 tuh. Maksudnya udah pasti 1 gol kan gitu. Tapi dia bilang kalau itu Nico Jackson mungkin enggak 1 XG-nya. Tapi itu bercanda. Iya, Maksudnya iya. kan kalau misalkan XG itu kan tidak Nggak pakai lihat pemain, perasaan, nggak lihat iya. pemain. Kesempatan lah seharusnya, Iya. expected kan. Terus ya. ada- Besar peluang ya. Ada bansos juga dari Martin VII, Martin 7. Dia bilang apa? Turki Georgia tuh proper game of football katanya. Kamikaze tactics dia bilang. Wow. No inverted positions, UFC looking players. Incredible atmosphere. Heritage dia. Heritage ya benar. Tapi Heritage bener of sih. football, Maksudnya kalau nggak nonton agak rugi ya, karena jujur gue juga telat nontonnya. Tapi ternyata pas gue nonton bahkan di akhir Itu pertandingan kan tuh gara-gara Georgia banjir punya- dulu kan. Iya. Iya, Banjir dulu Westfalen. itu. Terus Valen ini benar Old Trafford 2.0. Nggak, maksud gue Westfalen bro ya. Fallen. Ini water fallen. Kalau ngelihat juga sebenarnya di akhir pertandingan ada peluang 2 apa 3 ya dari Georgia itu sebenarnya hampir untuk equalize, tapi akhirnya bahkan di peluang terakhirnya ketika sang kipernya ninju bola itu berujung sama counter karena kiper udah maju dan Udah maju. itu bukan satu-satunya set piece atau corner yang kipernya maju, sebelumnya juga sempat Sebelumnya tapi out lagi, habis itu maju lagi gitu. Cuma akhirnya digolin. Dan jangan lupa bahwa ada 3 pelatih Italia di Euro tahun ini selain Spalletti dan juga Montella. Marco Rossi, itu Vincenzo Montella. Ya, Anda yang nonton masih merasa tua seperti kami. Montella. Montella. Tapi Bahkan Montella Georgia kan mau udah Sanyol juga lama. Georgia. Sanyol, Billy Sanyol ya? Enggak, Sanyol tuh bukan Italia. Maksudnya kayak itu kan zaman Oh kita iya, ini. Billy Sanyol Prancis, betul. Dan juga apalagi kalau kita melihat pencetak gol Portugal adalah Conceição, Conceição. anaknya Sergio yang kita ingat sekali di Euro 2000, dia hat-trick. Lazio Inter dia. Lazio Sergio Inter, Conceição. terus juga Porto sempet deh. Sempat. Porto ngelatih ya. Iya, Enggak. iya. Main Benfica. Gue lupa deh. Porto ya. Porto ya. Terus Ngelatih. Oh iya benar. Chiesa juga. Chiesa. Bapaknya gue gak ngerasain bapaknya. Oh, Gua ngerasain nonton. dikit Gua sih doang, ngerasain, dikit. Pas di Parma. Enrico Chiesa tuh Pas di Parma sempat. main bareng duet bareng ini Hernan Crespo. Crespo. Iya, ya, sempet. Hernan Crespo terus kemudian pelatihnya Alberto Balesani tuh juara tuh. Oh, gue kayak sempet yang Fiorentina deh. Kalau nggak salah Chiesa Fiorentina, pindah ke Chiesa. Fiorentina. Nah, itu Parma gue nggak sempet gue. Nah itu tuh tim Parma waktu itu emang dari kiper sampai depan tuh Ganas bagus ya? banget gitu. Juara UEFA Cup. Si Buffon kipernya, belakangnya Cannavaro. ada Cannavaro, Lilian Thuram. Tengahnya ada Benarivo, Dino Baggio, ada Vanoli, Paulo. Ferro. Bogosian gitu gak sih? Iya, Bogosian. terus Bogosian. depannya juga ada. Belakang ada Nestor Sensini juga. Terus depan ada Chiesa sama Crespo. Cadangannya Abel Balbo. Abel Balbonya AS Roma. Iya. Wow. Itu serem emang banget. itu dia ada si Enrico Chiesa tuh ada di salah satu tim terbaiknya Parma emang. Itu Parmanya Malesani apa bukan? Iya, Sebelumnya? Malesani. Alberto Malesani, gila banget ya. Untuk lo yang Gen Z belum relate ya nih, ada Waldo sama Nabil juga. itu one of the best. Siapa itu ya? One of the best Serie A team Serie A. itulah. Itu Dulu- pelajar sejarah, itu bisa Magnificent Seven karena ini Iya, Magnificent satu Seven, iya. benar. dari Parma. Hah? Buffon Buffon gitu. udah ada Buffon. Dulu ini kan Buffon sempat nomor 88 kan, terus dibilang Iya. Heil Hitler, Nazi, Heil Hitler gitu ya. Nomor fasis. Nomor fasis. Jadi 77. Kayak kaki perempuan gitu ya. Salah terus. Salah Salah terus terus. malah. Iya. Ya jadi gitu. Jadi kalau kita lihat dan ini kita bahas sedikit aja soal tadi Turki dia udah sama Portugal Ceko. Karena ini kemarin belum sempat ke cover. Portugal Ceko mereka juga menang susah payah gitu ya, dan sebenarnya ada beberapa peluang dari Ronaldo tapi masih kemana-mana sundulannya gitu kan. Tapi bisa berhasil menang dan gua rasa juga sebenarnya Ceko akan merasa kecewa, sedih gitu ya, karena bola nyangkut tadi yang gue bilang gitu. Tapi gimana dari permainan Portugal, apakah ini juga karena gini, gue ngeliat di mana ya 433 or apa Sport Bible, gue lupa deh di mana. Itu Portugal adalah salah satu dari 4 unggulan juara selain Jerman, Prancis, Inggris gitu. Portugal nyelip nih gitu. Apakah
dari permainan atau mungkin dari proyeksinya ke depan bisa Serangan kita bilang. sporadis menurut gue Portugal Iya, tuh. maksud gue Kayak nggak ada taktiknya gitu. kan tadi kita udah ngebahas bahwa Jerman itu menempatkan pemain pada posisi terbaik dan role terbaik. Ya. Salah satu contohnya Ilkay Gundogan lebih advance posisinya supaya dia bisa menginfluence game gitu kan. Yes. Portugal tuh nggak salah Bruno tuh jadi CM deh. Iya, Bruno jadi CM. CM yang mana kita tahu itu tidak akan works dan dia sebagai box role-nya posisinya CM, role-nya box to box gitu ya. Sementara posisi terbaik dia adalah semakin dekat ke gawang semakin bagus gitu sebagai nomor 10 gitu. Terus kemudian 3-4-3 itu mainnya kan ya? 3-5-2 sempat ya kayak gitu. Tapi kenapa itu terjadi? Karena melimpahnya stok. Bisa jadi demikian. Kedua kemungkinan dia pengen mengakomodir Cristiano Ronaldo sebagai finisher yang mana menurut gua itu rasional, cukup rasional karena memanfaatkan Ronaldo sebagai finisher ya udah memang begitu doang. Tapi buat gua tuh jadinya kayak kan jadi apa ya? Jadi over dependent gitu loh sama Cristiano Ronaldo untuk finishing. Makanya kemudian ketika babak pertama lo lihat itu kan banyak banget crossing ya langsung diarahkan kotak Wah, penalti itu terus crossing kemudian terus sih, iya kan Portugal. terus kemudian akhirnya dihalau gitu loh. Padahal lu punya banyak pemain yang bisa mainin bola dari darat. Salah satunya Bernardo Silva gitu. betul. Jadi Sukaan gue tuh. makanya kemudian lu punya pemain yang punya kontrol kayak Bernardo Silva atau pemain yang susah banget ditebak kayak Bruno Fernandes gitu loh. Tapi meskipun nggak bisa ditebak, lu tahu Bruno Fernandes itu adalah kalau menurut Kevin De Bruyne creator chances machine gitu ya. Mesin pencipta kreator gitu, kreasi gitu kan. Pencipta peluang ya. Pencipta peluang gitu. Jadi lu punya banyak gitu. Jadi gue pikir caranya ya mungkin harus diubah, nggak harus mungkin crossing terus. Cristiano Ronaldo kalau misalkan nggak works menurut gue jadi option aja. Oke, jadi bisa dibilang Portugal mungkin akan bisa lebih cair kalau Ronaldo nggak main. Ronaldo dan Bruno juga menurut Ronaldo dan Bruno banyak atau yang bilang Ronaldo Ronaldo dan atau Bruno. Bruno. Banyak yang bilang Ronaldo dan Bruno. Maksudnya either one of them or coba nggak usah dua-duanya. Soalnya kalau lo lihat statistik ya, pas gue lihat statistik, pemain yang paling banyak shoots itu di sepanjang Euro, meskipun masih match 1 itu Ronaldo 5. Shoot on target siapa? Ronaldo juga 3. Jadi sebenarnya peluang tuh ada, cuman pas gue lihat juga. Tadi Rossi bilang crossing. Gue cek juga crossing paling banyak Bruno Fernandes. Jadi kayak Caranya ya sebenarnya caranya sebenarnya. sebenarnya nggak ada. Cuman maksudnya outputnya tuh ada. Ya gue bisa nge-shoot, gue bisa shoot on target. Cuman caranya tuh Menurut ya makanya menurut gue itu bukan persoalan di pemain ya gitu. Lu bicara caranya dulu gimana cara lo menyerang. Kalau cara lo kemudian cuman crossing terus arahin ke Ronaldo, terus kemudian siapapun juga bisa tampil jelek kalau cuman begitu caranya. Jadi kalau menurut gue mungkin ya itu tadi lu punya pemain kayak Bernardo Silva, kayak Bruno Fernandes, lu kan sebenarnya bisa menempatkan Bernardo agak ke pinggir ya. Terus kemudian inverting yang overlap dari kanan ada kemungkinan ada Diogo Dalot ya. Kemarin jadi Dalot, wingback kan ya. 3-4-3. Bruno Fernandes ya udah taruh di sentral aja gitu. Tapi kan ini bukan soal Cara bagaimana main. bagaimana mereka survive di grup aja, tapi juga ada banyak tim lain yang juga sedang memantau mungkin calon lawan mereka gitu ya dan melihat oh ternyata Portugal kayak gini. Maksudnya kalau podcast atau analisa apapun itu bisa point out bahwa yang mungkin menghambat Portugal adalah mungkin Bruno sama Ronaldo gitu, apalagi kalau dimainin bareng segala macam, pasti juga udah terbaca oleh mereka. Nah, kalau kalian gimana ngelihatnya? Apakah tadi gue bilang, apakah dicoba dulu? Ya udah nggak apa-apa sekali lagi coba kita lihat. Mungkin itu baru sekali, masih belum gimana, masih belum cukup ya sebagai sample size. Atau pilih salah satu, atau cobain tanpa dua-duanya gitu. Mungkin Portugal akan bisa lebih nyetel atau gimana? Kalau tanpa dua-duanya yang tengah siapa? Yang sentral? Brunonya ganti siapa? Kalau Ronaldo masih ada Gonzalo Ramos ya. Iya, masih gitu. bisa ya. Ya Bruno ya nggak ada gantinya sih. kreator salah Bruno Iya, kan. maksud gue Iya. cara mainin Bruno sama Ronaldo itu juga salah. Gue akan selalu berpendapat itu cara mainnya agak kayaknya bisa diubah deh untuk bisa mengakomodir dua-duanya Jadi gitu. sebenarnya nggak apa-apa dua-duanya asal Nggak apa-apa. caranya diubah. Caranya diubah. Karena gini, Bruno itu pernah main bareng ya kalau di Man United dia kan mainnya bareng yang kalau tampil bagus tuh biasanya sama pemain-pemain depan yang fluid ya, Anthony Martial, Marcus Rashford. Bruno gitu yang kan. bagus ya, Martial enggak kan? Enggak, tapi maksud gue Kerjasamanya. iya, enggak mainnya sama Penyerangnya tipe kayak gimana tipikal, lah. tipenya kayak gimana yang fluid dan dinamis kan gitu. Jadi kemungkinan sih kalau misalkan mainnya sama Ronaldo mungkin tidak akan seperti itu karena Ronaldo pasti akan posisinya saklek di Ya, depan tipenya gitu beda, ya, betul. gitu ya, tipenya beda. Jadi gue pikir iya area geraknya ya udah cuma sebagai nomor 10 sama di area sentral doang gitu dan gak jelek kok kayak gitu harusnya bisa gitu. Tapi cadangan Ronaldo tuh bakal susah banget sih.
buat Portugal. Iya Ya dia sih. juga yang megang ruang ganti juga gitu. Maksudnya bukan sekedar taktiknya nggak cocok gitu. Jadi yang megang juga. Iya, modern team kayak ini ya. Ada kan Ronaldo berdiri, lu lihat gak sih foto yang kamera tuh langsung ke Iya, dia ke dia. gitu. Padahal ya bahkan sebelum Euro mulai orang mempertanyakan apakah ini Ronaldo bakal jadi starting atau enggak. Secara kebutuhan tim, bukan Betul. secara sosok. Secara sosok atau figur gua rasa masih Abang-abang lah irreplaceable dia. gitu, masih nggak tergantikan. Kecuali kalau misalkan kita baru bisa mengkritik Ronaldo kalau misalkan permainan Portugal lebih dinamis gitu ya, dan dia berada di lini depan tapi nggak bisa finishing. Iya. Finishingnya udah dikasih operan bola melulu, gagal terus. Nah itu baru bisa mengkritik Ronaldo. Tapi Betul. kalau ngelihat yang kemarin tuh gue ngerasa Portugal cara mainnya bisa lebih baik dari ini Iya, gitu. berarti dalam situasi seperti ini yang harus dalam tanda kutip ngalah itu Bruno. Karena dia nggak bisa seperti biasanya, karena dia agak tertahan pasti dong si ruang gerak Gimana? dan juga cara main biasanya gitu loh, Ros. Dia Iya, kan iya, pasti iya. harus adjust. Kalau yang ada dua orang yang harus adjust, pasti yang dikorbankan Bruno dong. Iya, Dibanding kalau Ronaldo. kalau Iya menurut, kan? kalau menurut gue iya. Kalau menurut gue iya, dan itu nggak bakal buruk juga kok. As long as Bruno main jadi nomor 10, Iya sih. harusnya oke gitu. Iya. Tapi gini sih, buat menghakimi Portugal itu sebenarnya ada semua tim ya. Sebenarnya ada dua, chance created sama finishing. Kalau tim itu nggak bisa chance created, itu berarti masalahnya ada di pelatih, ada di taktik. Tapi kalau tim itu nggak bisa finishing, itu masalah di pemain sih menurut gua. Good point. Karena itu kan Kemarin itu di secara statistik Portugal tuh secara shoot tuh udah banyak. Jadi maksudnya di pemainnya tuh nggak ada masalah, di taktiknya justru yang ada masalah. Iya caranya, cara mereka on the ball nyerangnya itu yang menurut gue bermasalah karena kayak bingung kan. Nih arahnya ngarahinnya gimana sih gitu. Makanya kemudian lu bisa lihat setelah pertandingan yang jelek tuh Bernardo Silva karena kayak emang gak termaksimalkan dengan baik gitu. Ronaldo juga kayak bintangnya juga gak terlalu bagus kan ya. Jadi emang banyak lah yang tidak termaksimalkan dengan baik. Menurut gue kalau mau main 3-4-3 masih bisa. Tapi di redefine lagi coba role-nya, jangan Bruno jadi box to box CM gitu. Ya udah lo jadi nomor 10 aja, 1 DM. Bernardo Silva mungkin kanan tapi bukan yang out and out winger gitu ya, tapi lebih nusuk. Dan ya udah Ronaldo mungkin sebagai pemantul, pembuka ruang gitu ya, dan ketika ada bolanya dia ada di sentral ya dia sebagai finisher gitu loh. Karena kalau nggak maksimal ya sempat ada gambar kan asuhannya Pep Guardiola Man City bintangnya jelek semua tuh. Iya. Ratingnya jelek semua gitu karena kayaknya menurut gua ya match 1 ini milik Real Madrid ya Do ya. Iya bener. Kayaknya ya karena ya lihat aja maksudnya Siapa in Real Madrid terms of yang nggak cetak gol. perform? Dani Iya. Carvajal, Kylian Mbappe sekarang udah, terus Arda Güler Arda golnya Güler, keren banget. bagus Satu golnya. lagi siapa? Jude Bellingham ya. 4 orang yang bener-bener jadi andalan gitu. Toni Kroos juga sih sebenarnya Iya, bagus Toni juga. Kroos. Toni Kroos Lalu- ternyata paling banyak nyentuh bola. Maksudnya nyentuh bola dengan kaki ya, bukan tangan. Itu dia. Nah ini preview yang laga besar sebenarnya Denmark Inggris juga ketat tapi nggak akan ke cover sama kita karena pas ini tayang juga udah main. Spanyol Italia juga dan kita kayak udah bahas tipis-tipis kemarin ya. Nah sekarang kita akan bahas Le Bleu versus Orange. Le Bleu, Le Orange. Iya, jadi dua tim yang sudah menang di laga pembuka dan saya rasa pemenang gue rasa pemenang di laga ini akan udah memastikan tempat ya. Kalaupun imbang sih sebenarnya juga nyaman Bisa, untuk iya. keduanya, cuma masih riskan karena Prancis akan bertemu Polandia, Polandia. sedangkan Belanda akan bertemu Austria. Ragnik luar biasa, ini bahaya buat Belanda. Bahaya, gitu. bahaya banget. Nah, Prancis lawan Belanda, Dex. Dua-duanya sebenarnya nggak bisa dibilang impresif. Tapi kita juga tahu betul bahwa Belanda dan Prancis memang udah lama nggak impresif, ya kan? Tapi kalau bagi gue kayak gimana bang Prancis bang gitu, gue ngerasa ya emang expect apa gitu. Maksudnya Deschamps memang gini kan, Enggak. cara mainnya bukan yang 5-0 gitu, bukan yang gitu tipenya gitu. Cuma yang gue kritisi kalau gue dulu ya dari Prancis adalah gue tuh nggak suka karena ada kecenderungan, ada bau-bau Mbappe sentris. Sebenarnya gitu ya, walaupun tadi kita ngomong lari ngebut vertikal segala macam, tapi apa ya, gue merasa walaupun gak dibilang secara langsung tapi ada kesan seperti itu ya di anak emas kan. Makanya ketika Mbappe cedera justru gue penasaran, justru gue pengen lihat nih Prancis kalau Mbappe beneran gak main atau paling gak coming from the bench kayak apa nih komposisi dan cara main mereka gitu. Tapi gue potong dulu, sorry. Mengandalkan Mbappe itu nggak salah loh. Iya, nggak salah, nggak salah. Chances paling banyak. Tapi kalau sentrisnya itu loh Ros, maksud gue mengandalkan Ronaldo tidak salah. Iya, Tapi iya, kalau Ronaldo sentris banget gitu, gue rasa akan sebelum kita menyimpulkan apa, sebenarnya kita harus nyari dulu apakah Prancis Mbappe sentris atau enggak, atau justru itu peluang terbaik mereka ketika menyerang. Itu dua hal yang berbeda loh. Jadi Oke. jadi bukan karena kita punya peluang terbaik lewat Mbappe
ini peluang terbaik kita buat dia kan. Wajar dong sebuah tim kayak gitu kans terbaik kita lewat satu pemain, ya udah kita gunain aja itu kan gampang aja gitu istilahnya. Nah, ketika memang pilihan taktikal seperti itu yang digunakan, kita nggak bisa langsung melabeli bahwa nih Mbappe sentris nih, nggak juga gitu loh. Mbappe sentris itu adalah ketika misalkan kita nggak tahu mau ngapain, ya udah pokoknya semua bola kasih ke Mbappe aja, terserah dia mau ngapain. Itu baru Mbappe sentris. Makanya gue bilang gitu. ini bau-bau. Gue berharap ini ada alternatif lain, terutama Mbappe nggak ada, Mbappe nggak fit. Karena untuk lawan-lawan tertentu kan nggak bisa kita bergantung sama satu orang itu. Makanya gue bilang bau-bau. Gue belum beli itu. Cuma ada gejala ke arah sana. Gue harap sih ya itu menjadi opsi aja. Kalau misalnya opsi serangan, Mbappe sentris bisa dipakai. Tapi untuk laga-laga tertentu ketika dia nggak perform, ada pemain yang bisa step up, maksud gue gitu. Sebenarnya kan kemarin itu udah kelihatan ya, ketika Mbappe cedera ganti Giroud ya. Walaupun tentu saja gayanya Giroud sama Mbappe itu beda gitu. Giroud ya udah sebagai target man gitu ya. Kalaupun dia agak mundur itu bukan buat nerima bola terus kemudian dribbling atau ngelebar ke samping ya buat wall pass gitu kan, ngebuka ruang segala macam. Paling itu. Cuman menurut gua kalau misalkan kita berkaca dari golnya Prancis yang bunuh dirinya Vauber, itu kan sebenarnya yang menginisiasi itu kan Ousmane Dembele kan. Iya, betul. Di kanan. Iya, terus kemudian ketika Ousmane Dembele udah dikepung, Mbappe ada bebas, baru dia berikan bola ke Mbappe gitu. Jadi untuk satu sequence itu aja, dan menurut gua mungkin sampelnya kecil ya, itu udah nunjukin bahwa sebenarnya tidak ada Mbappe dependensi di situ gitu, karena pemain depannya Prancis itu ada dua yang punya kemampuan individu bagus, si Dembele di kanan, Marcus sama Thuram kiri. Marcus Thuram kiri juga, Griezmann pun punya. Mbappe ya bisa gitu loh. Jadi menurut gua agak terlalu ini kalau dibilang Mbappe sentris gitu. Kalau kemudian chancesnya banyak dikreasikan oleh Mbappe, ya karena dia pemain paling ujung pada formasi tersebut gitu. Ada satu peluang yang dia 1 lawan 1 sama kiper ya, ngelebar ya gitu segala macam. Itu kan cuman emang aneh gitu loh. Itu harusnya bisa gol. Dan tapi lo harus lihat prosesnya ketika itu ada serangan itu diawali oleh transisi dari belakang, bola langsung ke depan ya. Rabiot kalau salah yang ngoper, gue lupa gitu. Dan sebagai pemain paling depan punya kecepatan, ya tentu saja dia yang mengakhiri serangannya gitu loh. Kalau kecuali mungkin kalau misalkan diarahkan ke samping ya mungkin Dembele gitu. Jadi untuk bilang Mbappe sentris enggak juga, ada banyak pemain di lini depan yang punya kemampuan individu bagus gitu. Salah satunya itu gol bunuh dirinya Vauber itu kan ya yang menginisiasi Dembele gitu. Gue soalnya kalau gue ngelihat Prancis, gue setuju Mbappe sentris lebih karena lo kalau lihat Mbappe di klub sama di negara itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua, lo kalau ngelihat Deschamps itu kan dari semua pelatih di Euro ini dia yang paling lama kan. Megang tim ya. Megang tim. Jadi lo lihat transformasi Deschamps tuh dari zamannya Euro yang pertama, terus Piala Dunia, apa yang sekarang tuh beda-beda terus gitu. Nah dia tuh baru bener-bener bukan sadar sih sebenarnya, baru bener-bener manfaatin Mbappe sebagai sentris di sini beneran posisi ya di tengah. Itu ya di Piala Eropa kali ini. Sebelumnya tuh enggak. Mbappe tuh di kiri gitu. Bahkan di PSG pun Mbappe di kiri. Kemarin tuh di kirinya Lian Thuram lagi, Marcus Thuram, Mbappe di kanannya Ousmane Dembele gitu. Jadi secara posisi ini emang tim ini tuh dibuild untuk Mbappe, dan menurut gue itu nggak salah ya. Iya, itu nggak salah. Itu nggak salah, gue setuju. Cuman ketika Mbappe cedera, sebenarnya kita tuh nggak jadi penasaran karena ya Deschamps bakal kembali lagi ke skema ya sebelum ini di Piala Dunia, di Piala Eropa sebelumnya ya kayak gitu bakal mainnya gitu. Masih ada Muani kan? Iya, itu penyerang yang suka bikin bingung. Kalau Muani? Kalau gue mah siapa gitu kan. Cuman biasanya orang kan lihat mengganti Mbappe siapa sih gitu. Nah menurut gua kalau ngelihat stats kemarin sih kayaknya Marcus Thuram tuh lebih cocok jadi penyerang tengah karena dia jadi penyerang Prancis yang paling banyak mencatatkan tembakan di matchday pertama gitu. Ini gua lihat dari dan dia bisa juga produknya. Sih. Bisa. Ya, dan juga transformasinya Deschamps juga pastinya ya gue juga ngerasa ngelihatnya juga dari komposisi pemainnya ya dan tiba-tiba pemainnya. Maksudnya 2018 pas mereka juara ada Matuidi sebagai ya bisa bilang defensive winger ya. Bisa nge-wing juga, cuma dia bisa mundur gitu kan, sama Pogba. Gitu. Kalau sekarang Griezmann sama yang dari depan 2016-18 masih depan tuh ditarik ke belakang. Ya karena makin tua kayak Giggs ya, dari pinggir makin ke tengah gitu, pemain tua biasa makin geser ke tengah tuh. Ronaldo juga dari wing lebih sentral gitu. Dan sama Adrien Rabiot yang memang tadinya masih jadi cadangan gitu ya, tapi sekarang dengan penampilan yang lebih ofensif ya, lebih progresif gitu sekarang, makanya dia ditaruh di sana. Dan
Sempat ada problem ketika kalah dari Swiss Euro 2020, gue ingat banget karena back kiri sejauh ini sekarang ada Theo, walaupun Theo. Lukasnya nggak ada gitu kan, dan tadinya Pavard juga, sekarang juga Koundé di situ, sekarang di kanan, tadinya tengah juga kan, dia bisa main 3 main 4 tuh ya formasinya si Jules Koundé. Terus di tengah, nah sebenarnya back tengah ini nih yang sebenarnya Saliba itu lebih nyaman biasanya RCB kanan. karena Gabriel biasanya. Tapi untuk memindahkan Dayot ke kiri Nggak lebih mungkin. berat, lebih nggak mungkin. Iya. Jadi Saliba, walaupun orang mempertanyakan harusnya baiknya pasangannya bukan sama Upamecano gitu. Nah itu sebenarnya ini kasus menarik ya, menempatkan pemain kidal di sisi center back kiri gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Itu alasan kenapa Harry Maguire jadi Kepake. apa namanya? Enggak, justru Harry Maguire tuh enggak kepake karena ada Lisandro Martinez di Oh, Man iya, United. oh di MU maksudnya. Iya, gitu Kirain kan. gue di Inggris kemarin. Padahal Harry Maguire posisi terbaiknya itu LCB. LCB. Walaupun dia Iya. bukan kidal Iya. gitu loh. Nah itu menarik tuh sebenarnya. Jadi kadang-kadang lu harus bisa ngelihat juga bahwa tidak semua pemain non kidal gitu ya nggak bisa main Di di kiri. LCB gitu. Gue juga cukup banyak ini sih ngelihat apa namanya perdebatan di X di Twitter. Saliba mending di cadangan aja. Cuma masalahnya dia tuh salah satu pemain yang tampil Performa. bagus gitu ya. Musim Jangan dong kemarin jangan cadangan gitu. sih. Makanya gitu. Jadi Udah bagus kemarin. mau nggak mau ngambil risiko ya kayak Harry Maguire di Man United gitu, mainin di kiri meskipun dia nggak kidal gitu loh. Iya. Teman Harry Maguire di Man United kan maininnya kan lebih ke build up-nya, dia lebih ke dribbling, bola, bukan betul. bukan ngoper. Soalnya Bukan kalau ngoper. kalau pemain yang kayak kanan di kiri tuh operannya tuh Angle-nya. angle-nya tuh lebih ke gini, jadi Iya. bisa lebih dipotong gitu Betul. sama pemain Jadi lawan. sebenarnya kalau misalkan LCB yang bukan kidal adalah ketika dia nerima bola, nerima ini kan harus ngoper kanan nih, gitu kan. Mungkin angle-nya lebih ke sana gitu. Kalau misalnya ke kiri dia harus gini dulu buat ngoper gitu. Beda sama yang kiri bisa langsung gitu. Oke, kita geser ke Belanda ya. Karena kalau tadi backnya kan sempat ada ini Ibu Konate kayaknya gitu. Tapi kalau gue sih pribadi udah bener nih Saliba Upamecano ya, karena kipernya juga oke banget, Mignon. Kalau dari Belanda nih kombinasi Gakpo, Depay sama Simmons, apakah Diganti ini tiga-tiganya itu kemarin. Diganti. gimana dari kombinasi ini? Karena ya gue sih masih merasa Weghorst kalau main full sih bukan Enggak. solusi, udah bener nih Jadi sistemnya alternatif, begini. Karena mereka juga bermasalah. Banyak yang bilang kan ya Belanda nggak harus juara nih kalau misalnya striker lo Depay. Kalau Tapi siapa gitu? enggak. Mereka tuh niatnya udah bener ya. Jadi main direct, terus kemudian 3 pemain depannya tuh yang dinamis kan. Xavi Iya. Simons, Gakpo, Depay gitu kan. Nah terus gue ngelihatnya sebenarnya kalau misalkan emang kurang, ya mau nggak mau Depay yang diganti sih di antara 3 itu. Iya. Gantinya memang Weghorst. Kenapa gitu? Karena gue ngelihat baik Gakpo sama Weghorst itu bisa saling ngebuka ruang Iya, sebetulnya iya. gitu. Si Erik ten Hag pernah nyoba di Man United, Weghorst itu jadi nomor 10 agak turun, terus kemudian yang ngisi nomor 9-nya Rashford gitu ya dari pinggir gitu segala macam. Nah, itu menurut gue bisa digunakan kalau misalkan kiri lo itu Gakpo gitu. Sebagai finisher bisa juga gitu. Jadi lebih dinamis ketimbang lu Depay, tapi kan dia bukan finisher kayak Weghorst. Gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan Depay nggak perform gitu ya sebagai starter, ya mungkin bisa coba Weghorst masuk dari awal. Menurut gitu. gua nggak masalah sih, maksudnya ketika lo ngelihat Depay diganti Weghorst tuh itu emang udah nunjukin bahwa alternatifnya udah ada gitu. Bukan jadinya Depay ini berarti nggak bagus, bukan nggak bagus. Plan A-nya emang Depay. Plan B-nya udah ada Weghorst, sudah gitu aja. Emang situasinya kayak gitu. Tapi buat itu udah Belanda. bener ya. Maksudnya kalau dari secara talent pool yang mereka punya, squad yang mereka punya sekarang. Karena kalau di cadangan gue lihat paling Sama Jornya Zirkzee. Malen itu juga melebar. Iya. Zirkzee mungkin. Obergwijn juga di samping kan maksudnya. Sebenarnya itu pemainnya bukan yang di tengah iya, gitu. Daniel Malen kemarin gantiin Xavi Simons kan di kanan. Itu sayap ganti sayap oke lah. Iya. Ya pemain cadangannya masih ada Zirkzee. Tipikalnya kalau lihat di bolonya juga pemain yang dinamis kan. Sama lah kayak Gakpo yang bisa gerak gitu Bukan loh. kayak Weghorst. Bukan kayak Weghorst. Emang dia doang yang kayak Iya, Weghorst Weghorst doang. doang yang kayak gitu. Jadi ketika kemarin mereka mencari seorang yang bisa finishing ya. Udah bener. Udah bener Baru masuk gitu. langsung bisa positioning itu. Jadi kalau misalkan menurut gue yang di antara 3 itu ya, di antara 3 itu yang paling mungkin posisinya diambil dari starter tuh Depay. Depay. Entah posisinya diganti sama Zirkzee atau Weghorst, ya tergantung lu mau mainin yang mana nih yang bisa jadi wall pass gitu ya, ngebuka ruang, bisa Iya. pressing, Weghorst. Tapi kalau yang mau dinamis, yang lebih dinamis ya Zirkzee gitu. Iya. Dan juga ada banyak pertandingan yang ditentukan oleh battle di midfield gitu. Kalau kita ngelihat kan tadi gue udah bilang soal Rabiot, Conte bermain luar biasa banget gitu, kayak orang udah lama nggak lihat
Bahkan Deschamps bilang he's small but he's everywhere gitu kan. Dan juga ada Griezmann di sana yang walaupun lebih advance ya pada pelaksanaannya gitu. Pelaksanaannya. Kalau Belanda kan punya ada Tian Renders yang kemarin juga punya peluang juga yang gue bilang ya ada komentar pemain keturunan Maluku nyaris cetak gol di Euro gitu. Headline-nya gitu. Headline-nya untuk pokoknya Indonesia terus ya. Dan juga ada Skutan dan juga Firman. Iya. Gitu nah. Duet ini ya, duet PSV itu ya. Iya, ini Firman Peter Pan ya. Joy Firman. Itu gimana nih kalau dari komposisi ini? Iya. PSV dulunya ya. Iya. Dia kan kekurangan sosok yang bisa ngandelin buat main vertikal ya karena nggak ada Frankie De Jong. Itu kelemahan pertama itu menurut gue kalau dari sisi sentralnya Belanda gitu. Jadi kemarin itu banyak banget main vertikal itu diambil sama Nathan Ake yang posisinya justru bukan di sentral tapi back kiri. Dan ngasih asis. Ngasih asis 2 kali ya. Pertama dia ngerebut bola untuk gol pertama Belanda, yang kedua ngasih asis operan gitu. Jadi gue pikir ada kekurangan di situ di lini tengahnya Belanda sampai kemudian Joy Veerman itu diganti Gini Wijnaldum dan Wijnaldum justru malah lebih bagus gitu loh mainnya ketimbang Joy Veerman. Jadi gue pikir kalau dibandingin sama Prancis satu-satunya yang lacking dari Belanda itu verticality itu dari lini tengahnya ya. Padahal niat mereka main vertikal gitu. Karena banyak banget kok bola yang kayak begitu justru dia mainin sama Ake, dan Ake kan di Manchester City kan kalau misalkan dia main gitu ada kemungkinan Pep Guardiola itu nunggu dia buat bisa dribbling bola dari belakang kan. Kayak yang dia harapkan dari John Stones juga. Iya. Makanya gitu. ruangnya dibuka dulu. Makanya ruangnya dibuka dulu supaya kemudian si Ake biasanya bisa dribbling gitu. Nah, Ake itu pinter buat ngendus ada kesempatan. Yang gol pertama Belanda dia ada bola datang terus kemudian disamber sama dia itu. Itu salah satu contohnya. Kedua ya dia bisa dribble. Ngelihat ada posisi ini udah oper atau dribble langsung ke depan gitu. Makanya ntar di pertandingan itu menurut gua tadi lo kalau bilang ada midfield battle nggak ada midfield battle. Nggak ada ternyata ya. Di Prancis Ini kayaknya flank banyak ya. Karena mereka sama-sama 4-3-3 dan pemain flanknya tuh yang bisa maju ke depan gitu, overlap. Kayak mereka punya Dumfries, Prancis punya Theo gitu kan. Tapi bedanya Dumfries di kanan dan Ake di kiri itu yang satu overlap, yang satu underlap kan. Ake tuh lebih biasa mainnya masuk ke sentral. Mungkin midfieldnya Renders lawan Conte doang. Enggak, lawan Ake justru. Oh iya, Ake situ. Akenya kan underlap. Akenya invert iya benar. Ya kita akan lihat ya seperti apa. Jadi kalau ini hal yang nggak biasa lah kalau misalnya sama. Secara taktik sebenarnya oke, cuman lo kalau ngeliat, gue lihat ada ini sih artikel intermezzo lah dari The Athletic, dibilang ngeratingin pelatih di Euro berdasarkan rating mereka waktu jadi pemain. Nah nomor 1 itu Koeman. Emang Koeman emang luar biasa. Nomor 2 Deschamps. Nggak, maksudnya ini rating sebagai pemain ya. Sebagai pemain sekarang jadi pelatih gitu. Jadi ini bisa dibilang duel 2 pemain terbaik yang jadi pelatih. Iya. Sisanya siapa? Montella gitu. Ya ada Montella. Yang cadangan di Itali. Dan Rangnick juga paling bawah kalau nggak salah. Rangnick kalau nggak salah. Rangnick. Iya. Nagelsmann main nggak sih? Nagelsmann sebentar doang cedera. Sebentar doang ya. Cedera. Southgate. Iya. Jadi ini gimana akan berjalan? Prancis tetap diunggulkan atau ini ada hal seimbang? Jangan-jangan mirip nih. Jangan-jangan yang menentukan pada akhirnya adalah kualitas individu ya. Jangan-jangan ya. Make sense banget. Gitu. Kalau kualitas individu, gue sih lebih megang Prancis sih. Meskipun jersey gue Belanda. Ya paling kalau misalkan lu defensive love terus tiba-tiba Weghorst nyocor bola di tengah gitu, terus kemudian gol, itu bisa jadi kejadian. Gitu. Tapi entah kenapa gue sih ngeliat Euro sekarang ini ada juga beberapa late goals yang begitu menentukan, winning goalnya di 80 plus. Dan juga long shot kita udah bahas, ya kan. Jadi itu yang harus waspadai. Sama scrimmage loh, sering banget loh bola backnya tuh lepas gitu loh. Bahkan gol Jerman yang pertama itu kan deflect, dia udah nutup kan. Terus kayak yang itu gue bilang itu gue nyesek banget kalau jadi Ceko lolos yang lawan Portugal. Yang gol pertama Jerman juga maksudnya gue gak tau Gundogan sebenarnya jorokin apa enggak, tapi itu juga hasil dari kemelut gitu. Di body pakai shoulder kan itu sebenarnya. Tapi ya nggak tahu. Intinya adalah ada banyak kemelut gitu dan mungkin aja bisa ditentukan lewat situ. Dari kemelut atau mungkin juga soal kiper kan juga Verbruggen sama Maignan kan kiper bagus kan. Tapi kita nggak tahu hari itu harinya dia apa bukan. Gitu. Berarti ini banyak big match di match day 2 ya. Sebenarnya Spanyol, Italia, Denmark, Inggris sama ini. Ini nggak bagus buat fantasi sih sebenarnya. Ya, nggak bagus buat fantasi dan nggak bagus buat jam tidur yang sehat. Iya, karena jam 2 semua tuh. Prime time-nya emang jam 2 sih. Di sana tuh kan jam 8 malam. Iya. Oke, terus selain update pertandingan ada update lebih lyrics? Ada update dari Kanjuruhan ya. Ini Arema daftarin 2 stadion untuk home base Liga 1 musim depan seperti yang kemarin gue bilang. Ternyata yang didaftarin yang pertama Kanjuruhan, yang kedua Blitar. Meskipun warga Blitar udah nolak sebenarnya. Ya ini kayak
ya udah gimana. Kalau menurut gue mungkin Arema tidak bisa mengeluhkan ini karena memang ini dampak dari kejadian 2 tahun lalu gitu ya. Setuju. Anggap bahwa mereka harus bertanggung jawab Ya juga. Blitar juga bilangnya gue nggak mau jadi home base gara-gara masih trauma sama Kanjuruhan. Iya, mereka harus bisa bertanggung jawab soal ini. Termasuk kemarin tuh kan pas pembahasan Euro ya, banyak di Twitter yang ini pendukungnya Skotlandia udah serame itu kok masih dibolehin nonton gitu kan. Mereka kan track segala macam. Tapi itu nunjukin bahwa pengaturan laga di Euro ini udah advance sama petugas keamanannya, bahwa diatur dulu siapa yang keluar, siapa yang masuk gitu. Kalau ini udah habis baru supporter sebelah yang boleh keluar segala macam. Jadi tetap balik lagi, kemarin ketika itu terjadi banyak yang bahas bahwa enak ya di Eropa sana nggak ada izin pertandingan nggak turun gitu loh, karena yang diurus adalah gimana cara ngatur penonton ini gitu. Nah menurut gua Arema dan sepak bola Indonesia bisa belajar dari situ harusnya. Soalnya ini bukan masalah fasilitas sih, maksudnya kalau kita tukar misalkan pertandingan Liga Indonesia tampil di Eropa, tampil di Indonesia gitu, ya tetap bakal lebih rapih Piala Eropa yang di Indonesia karena ya manajemen crowdnya itu bukan masalah fasilitas. Setuju. Gitu. Ya itu sudah itu Dex update-nya. Ada Polres Malang masih ngasih bantuan UMKM ke keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ya bantuannya tuh kayak ya kalau yang mau gorengan disediain gerobaknya gitu. Terus ada uang 3 juta rupiah kalau nggak salah. Ya, ini penting ya, sebuah gesture yang baik Gesture ya. yang baik. Yes, dan bansos ada? Bansos tadi Ya diselip-selipan ya. Sebenarnya lebih seru gitu ya sih sekalian pembahasannya jadi tidak terulang-ulang ya. Jadi durasi juga terjaga. Dan itulah dia episode Box to Box Football. Ngomongin football show. Sama aja sebenarnya. Kali ini kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Senin ya. Di Senin naik Selasa. Senin naik Selasa seperti biasa. Jangan lupa atur sejago mungkin waktu tidur Anda gitu ya, nyalakan alarm juga. Dan kalaupun gak sempat nonton dan pengen tahu ulasannya, kita akan membahasnya dan pertandingannya akan coba kita cover semua. Tadi pun yang buat fans Portugal tadi ketinggalan kita bahas di laga ini, termasuk Turki Georgia. Jadi laga-laga yang belum tercover seperti nanti di Denmark Inggris, Spanyol Italia kita akan bahas di episode selanjutnya di hari Senin tayang hari Selasa. Kalau mau main-main juga podcast aja, main-main bareng kita. Yes, kalau mau ngobrol langsung, diskusi langsung, selain pertanyaan MU gimana bang? Nah selain pertanyaan itu ya, karena itu terus pertanyaannya. Sekarang Inggris gimana? Inggris gimana bang? Gitu boleh. Ada variasi pertanyaan lain. Kita ketemu di Podfest di Brick Hall Fatmawati jam 4 sore, Box to Box X Retropus. Sampai jumpa di sana.